Sejauh yang saya lihat di sana banyak banget prajurit. Dalam arti gini, bukan cuma masyarakat biasa, masyarakat sipil, orang tua anak-anak, tapi lebih banyak yang berlalu lalang itu para prajurit, para ksatria gitu. Itu di situ ada figur atau sosok atau sosok yang harus diabadikan dan harus tahu ya sebenarnya itu. Nah, yang Amin tahu ya sosok tersebut itu memang ciri-cirinya ini yang Amin tahu ya, gede, terus pegang panah, tapi anak panahnya itu 3, Mas. Saya itu berdiri di satu tempat yang mana di depan saya itu udah jelas banget ada gapura. Saya nyebutnya gapura. Itu sebenarnya batu balok gede, 2, ada satu sepasang, 2 kan, satu kanan kiri. Di atasnya itu ada semacam kayak model bentuk limas. Itu yang sekarang namanya Solo Tigo itu ya. Piramid Solo Tigo sebenarnya. Oh, berarti ada piramid ya, Mas, di sana? Iya, karena memang ada. Saat ini juga sebenarnya ada. Kalau spiritualnya oke, ya bisa dilihat, nampak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, Sobat Time Travel, di episode kali ini kita akan membagikan satu cerita kisah penelusuran Mas Amin dan Alif ke satu cerita di satu kawasan di daerah Jawa Tengah. Nah, perlu Sobat Time Travel ketahui, kita tuh kan kadang suka ngobrol ya, Alif ya, kalau kita mau riset sesuatu. Kadang kita bertiga sama Mas Amin mau cari tahu kita mau bikin episode apa nanti di kedepannya. Nah, di satu pembicaraan tiba-tiba penglihatan mata batin Mas Amin itu tuh tertuju ke satu daerah di Jawa Tengah itu yang kebetulan itu kawasan Salatiga. Nah, sedikit saja cerita tentang kawasan Salatiga buat Sobat Time Travel. Kawasan ini merupakan kayak persimpangan yang strategis antara 3 kota besar. Jadi ada Semarang yang bisa menghubungkan Semarang, Magelang, dan Surakarta. Jadi secara geografis dia juga terletak di sebuah ketinggian yang diapit 2 gunung, yaitu Merbabu dan Gunung Telomoyo kalau nggak salah. Nah, tempatnya itu sangat indah, bentangannya itu indah, bahkan di zaman kolonial itu dikatakan sebagai kota yang terindah di Jawa Tengah. Nah, sementara Alif sama Mas Amin melakukan penelusuran secara mata batin, saya juga sebagai orang awam coba melakukan penelusuran juga melalui sumber-sumber literatur dan kemudian sumber audiovisual dimanapun juga. Nah, hasil dari penelitian saya dari orang awam, saya menemukan tuh ada dua video yang menceritakan bahwa apa sih yang menarik sebenarnya di Salatiga itu sampai itu membuat mata batin Mas Amin itu tertarik untuk melihat kawasan itu. Saya cari di internet apa yang ada sih sebenarnya di kawasan itu. Nah, temuan saya ini juga diperkuat juga dengan pengalamannya Sobat Time Travel yang ada di seputaran daerah Jawa yang mengkonfirmasi hal yang sama juga karena mereka pernah berkunjung dan itu dikatakan oleh Mas Amin. Nah, Liv, kalau berdasarkan hasil video tersebut, dari kita orang awam kan kita hanya akan melihat bahwa itu cuman kayak peninggalan arkeologis saja dari masa lalu. Kita kan nggak tahu artinya apa, maknanya apa, dan bahkan tidak ada catatan apapun tentang asal-muasal batu itu. Bahkan cuman ada dugaan-dugaan bahwa ini, mungkin Candi Gedong Songo yang tidak terselesaikan atau apa. Nah, demikianlah sekilas sebenarnya apa yang aku temukan dari penelitianku lah. Nah, kita juga kan sebenarnya penasaran pengen dengar apa hasil penelusuran Alif dengan Mas Amin ke masa di kawasan Salatiga tersebut. Ya,
bagusnya mulai dari mana ya? Kalau kita kan kemarin tuh kalau kita ketemu batuan yang kayak begitu di zaman Megalitikum, orang langsung mengkaitkannya sama peradaban Gunung Padang. Iya kan? Iya, benar. Apakah itu ada bangunan lift waktu zaman lampau? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang benar apa yang Mas Anton udah sampaikan tadi, Sobat and Travel. Ada di beberapa sumber itu di internet ya, mau video maupun di blog spot gitu ya. Ada yang mendokumentasikan lah. Di sana juga ada batu-batuan yang besarnya pun kayak di Gunung Padang. Persis bahkan. Iya, persis. Nah, dari apa yang saya dan Mas Amin lihat, ketika akhirnya kan penasaran ya ke sana. Mas Amin kan yang pertama kali itu penasaran. Saya juga akhirnya jadi penasaran. Saya lihat ke sana. Ternyata saya nggak tahu ini di zaman apa ya. Cuman di batin kerasanya ini sangat jauh waktunya, sangat tua. Jauh. Mungkin bisa di atas Gunung Padang. Oh, iya? Mungkin bisa di atas puluhan ribu tahun yang lalu. Oke. Mungkin bisa ratusan ribu tahun yang lalu. Apa yang saya lihat pertama kali? Yang pertama kali saya lihat ketika ke kawasan Salatiga itu adalah adanya sebuah bangunan yang dimana itu adalah sebuah piramid sebenarnya. Piramid? Iya, langsung to the point. Itu piramid. Berarti kan hampir sama ya berarti dengan yang Gunung Padang. Enggak, maksudnya kalau ketemu batuan yang kayak begitu, berarti bisa mengkaitkannya dengan piramid misalnya. Iya. Tapi memang di sana benar ada piramid. Kalau misalkan peradaban Gunung Padang yang pernah kita angkat itu kisaran waktunya sekitar 30.000 tahun yang lalu. Kalau ini lebih tua lagi. Kenapa? Kalau di Gunung Padang, ini saya komparasi yang agak apple to apple ya. Kalau di Gunung Padang itu orang-orang berpakaiannya modis, kain-kain sutra dan semacamnya. Megah. Kalau di sana ternyata adalah sebuah kawasan kecil sebenarnya, kota kecil di sekitaran piramida itu adalah kota kecil pada zaman itu, yang sekarang dinamakan mungkin Salatiga. Iya. Nah, orang-orang di sana tuh tidak semewah pakaian yang ada di Gunung Padang, tapi tetap bagus. Nah, lebih bagusnya itu kesannya klasik. Jadi pakaian seperti pakaian di pewayangan, Mas. Kayak gitu. Yang punya ada aksesorisnya, gelang di sini, gelang di lengan, terus bajunya baju ya sederhana tapi bagus, klasik gitu. Elegan klasik. Bukan yang modis. Di sana. Terus memang di sana itu kawasan kecil yang tadi saya bilang. Ternyata di sana juga ada pemukiman, ada kehidupan. Iya, itu. Nah, itu yang pertama kali saya lihat. Nah, aku mau mulai dari mana ya sebenarnya? Kayak untuk mencapai daerah tersebut, kalau dengan kondisi alam waktu zaman dulu, itu jalan masuknya bisa lewat mana aja? Sebenarnya sejujurnya saya kurang tahu pada saat itu. Kenapa? Karena saya itu berdiri di satu tempat yang mana di depan saya itu udah jelas banget ada gapura. Saya nyebutnya gapura. Itu sebenarnya batu balok gede, dua, ada satu sepasang, dua kan, satu kanan kiri. Di atasnya itu ada semacam kayak model bentuk limas. Jadi ini batu gedenya, di atasnya ini ada kayak bentuk limas gitu, kanan kiri. Di depan batunya itu ada dua obor. Tapi di samping dan belakangnya itu ada batu-batu yang nyala sebenarnya. Hampir sama kayak di Gunung Padang ya. Penerangannya dari situ. Di belakangnya si batuan besar itu, kalau saya nyebut sebagai gapura, itu ada tembok yang mengelilingi. Kawasan itu. Iya. Temboknya itu tembok dari batu-batu kotak-kotak gede-gede. Mungkin yang ditemukan itu, Mas. Bentukannya kayak gitu maksudnya. Yang di area persawahan itu ya, kalau di gambarnya itu, di videonya. Nah, di situ juga ada gerbang cukup besar gitu. Saya merasa itu adalah gerbang utamanya, saya ngerasanya gitu. Jadi saya cuma berdiri di situ, saya nggak ngeliat di tempat lain pada saat itu ya. Nah, kawasan alam di sekitar situ, ketika saya berdiri di sana, memang udaranya sejuk. Dan ngerasanya ya, kayak di dataran tinggi aja, Mas, gitu. Kayak di dataran tinggi pada umumnya lah. Lurus ke sana, itu kelihatan bangunan piramidanya. Kelihatan banget, karena konturnya gini, konturnya agak naik gitu kan, kayak perbukitan gitu. Dan saya lupa di sebelah mananya, cuman itu kelihatan siluet gunung, gitu. Kalau nggak salah ya, itu di sekitaran utaranya saya, sama
di sekitaran selatan. Oh, oke. Saya agak lupa sih sebenarnya. Iya, ada Merbabu dan Cuman Telemo, ya. itu kelihatan dari siluet gunung sebenarnya. Memang kondisi alamnya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang udah ada pemukiman, kalau dulu ya belum ya, masih hutan-hutan, tapi tertata rapi. Nah, ketika kita ke dalam situ, saya masuk ke dalam, itu adalah sebuah kawasan yang sederhana, tapi cukup untuk dihidupi sedikit orang. Kayak gitu sih. Kalau secara keindahan, Liv, alam yang ada, yang membungkus piramid yang ada di situ, itu indah nggak? Hampir sama kayak Salatiga zaman sekarang, atau malah mungkin lebih kali? Kalau indah menurut versi saya, pada saat itu indah. Kenapa? Di sana banyak taman, Mas. Oh ya? Saya keliling di sana ya. Saya keliling gitu. Itu banyak banget taman-taman yang ternyata tamannya itu dibikin dari akar-akar pohon yang gede-gede. Jadi ada beberapa lokasi taman. Kalau kita mau masuk ke taman itu ada semacam, kita jalan nih. Jalanin lumayan buat bisa 3-4 orang gitu. Terus ditutupin kayak ada terowongan dari akar-akar pohon. Jadi keluar gitu, entah gimana dibentuknya tuh kok gitu ya. Kayak kanopi bentukan alam lah. Iya, gitu terus ya. cukup panjang, nanti kebuka lagi, outdoor lagi. Itu nanti di titik yang lain ada begitu lagi. Ada juga yang bukan cuma dari akar pohon, tapi dari batang-batang pohon yang gede-gede, dia ngebentuk gitu. Kayak nutupin jalanannya gitu. Kayak lorong-lorong. Iya, jadi kesannya tuh kayak hutan hujan tropis gitu. Dan Kayak tertata dan indah. Tertata banget. Karena jalanannya pun juga bukan jalanan yang tanah doang. Ada di beberapa lokasi itu jalanannya dibikin dari batu-batu yang kotak-kotak gitu. Sama semuanya. Gitu. Nah, kalau dari tadi Alif cerita kan waktu masuk itu kan mungkin muatnya cuma 3 orang kan kayak gitu. Aku nih udah membayangkan kalau misalnya ini kotanya lebih kecil gitu ya. Tidak kayak yang kayak di kota-kota besar kayak di Gunung Padang yang bisa muat mobil atau berapa. Nah, di situ secara penglihatan Alif, pemukimannya seperti apa, Alif? Pemukimannya itu lagi-lagi saya bilang sederhana tapi bagus. Jadi elegan klasik. Memang dibikinnya tuh dari kayu dan batu. Pondasinya itu batu-batu. Dia ada beberapa rumah itu yang model panggung, ada rumah-rumah yang di bawah. Tapi tetap pondasinya batu-batu kali yang warna-warna gelap ya. Gitu. Ada yang model panggung ditopang sama batu-batuan di beberapa sudutnya, beberapa titiknya. Nanti atasnya kayu. Nah, ada yang di bawah. Jadi tetap pondasinya batu tapi rata. Baru di atas bangunan kayu. Tapi kayunya bukan seperti yang kita bayangkan yang rapuh, yang gimana, enggak. Kuat banget dan bagus. Kayunya tuh tebel-tebel, Sobat Time Travel. Bukan seperti bangunan-bangunan kayu yang misalkan pernah ke Taman Mini atau kelihatan kayak rumah-rumah gadang atau rumah yang Jawa gitu. Ini jauh lebih bagus lah gitu. Nah, kita masuk ke ininya ya. Supaya Sobat Time Travel dapat gambarannya. Kalau piramid yang di situ dibandingkan dengan piramid yang ada di Gunung Padang. Seberapa besarnya? Nah, ini yang menurut saya sebagai ciri khasnya, Mas. Kenapa? Ketika pertama kali saya lihat piramid itu, dari jauh pun kelihatan itu jauh lebih kecil dibanding piramida Gunung Padang. Jauh lebih kecil. Kalau misalnya dibikin perbandingan dengan misalnya kayak di Mesir aja ya, gitu. Kan itu ada 3 tuh ya, kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya si Gunung Padang yang mananya, kalau si yang di Salatiga itu piramida yang seperti apa? Anggap aja ya, sebagai perbandingan doang. Anggap aja yang Gunung Padang itu piramida yang besarnya. Di Mesir, di Giza itu yang besarnya. Kan lama-lama mulai mengecil tuh ya. Iya, di Salatiga ini kecilnya. Yang paling kecilnya. Pokoknya saya nggak tahu lah ya, pokoknya kecilnya lah. Pokoknya perbandingannya cukup jauh. Nah, sebenarnya ada hal yang unik lagi, Mas. Kalau misalkan piramida itu sebenarnya zaman dulu sebagai trendsetter bangunan yang arsitektur yang terkenal gitu, yang ikonik. Makanya rata-rata kalau peradaban zaman dulu itu bentuknya ya segitiga piramid gitu. Nanti lama-lama sampai zaman sekarang dimodifikasi bentukannya. Nah, di situ ada kawasan yang saya bilang tadi unik. Kenapa? Karena lebih mengedepankan kesatriaan di situ. Jadi kawasan itu ya. Iya, sejauh yang saya lihat di sana banyak banget prajurit. Dalam arti gini, bukan cuma masyarakat biasa, masyarakat sipil, orang tua, anak-anak, tapi lebih banyak yang berlalu lalang itu para prajurit, para ksatria gitu. Saya juga agak bingung awalnya, kenapa? Apakah ini sebenarnya kota khusus para prajurit, para ksatria, atau gimana sih?
Tapi sejauh yang saya lihat di sana, sepanjang saya jalan-jalan di kawasan sekitar piramid itu, di sana tuh ada itu ada kesatrian, Mas. Kalau dari titik kita berdiri di pintu yang tadi, ada gapura, ada gerbang. Nah, masuk ke sana kelihatan di sebelah kiri agak jauh. Itu semacam ada tempat tempat latihan, tapi di depannya ada lapangan yang luas banget. Lapangan besar. Gitu. Nanti kita ketemu sawah, nanti agak naik gitu. Nanti ada hutan-hutanan gitu, nanti ada taman-tamannya. Pokoknya memang agak susah ngebayangin, tapi memang kayak gitu. Karena zaman sekarang nggak ada gambarannya kalau menurut saya. Iya, betul. Nah, ada di sudut yang lain lagi, kalau saya berdiri di salah satu titik, itu di sebelah kanan saya ada kawasan, jadi kita agak masuk ke semacam gerbang dari kayu, tapi cukup tinggi lah, bagus, rapet. Ternyata di sana tuh banyak perempuan. Mungkin kalau kita zaman sekarang nyebut sebagai keputren kan. Ada keputrennya. Tapi nggak begitu banyak perempuannya. Gitu. Nah, saya jalan lagi, keliling lagi. Ada tempat yang untuk latihan. Di sana memang ada para prajurit yang tadi saya bilang. Terus juga ada semacam camp barak gitu. Ya tadi ya kesatrian itu. Nah, ada satu hal yang paling unik. Sebelum kita menuju ke piramida itu, di salah satu titik kota kecil itu ada rumah yang lebih bagus dibanding yang lain, yang cukup bagus, cuman tetap sederhana. Di situ ternyata ada ceritanya, Mas. Saya lihat pada saat itu ada satu orang, saya ngerasanya bahwa beliau itu adalah ksatria, yang hebat lah zaman itu ya. Pada zamannya, saya ngelihat beliau lagi melakukan latihan dengan menggunakan, pada saat itu yang saya lihat menggunakan panahnya. Menggunakan panah dan anak panah. Jadi di depannya beliau tuh ada jajaran sasaran. Sasarannya tuh ada yang diem, gitu diem, bulat-bulat, ada yang kotak-kotak dari kayu. Terus dibikin sasarannya itu ya kalau zaman sekarang bulat-bulat gitu ya. Cuman kalau zaman dulu lebih sederhana gitu. Dan ada ukiran-ukirannya di sekelilingnya. Itu ada beberapa sasaran tembaknya. Beliau dari jarak yang jauh, Mas. Jauh, benar-benar jauh kalau saya lihat. Mungkin bisa dia lebih dari 500 meter jaraknya. Iya, beneran. Tuh, gini. Tenang. Lepasin anak panah. Dan itu bener-bener cepat banget dan tepat di sasaran. Dari jarak yang sangat jauh. Dan yang saya rasain ketika saya ngelihat beliau lagi latihan panah itu, ketika beliau narik dari kantong panahnya ya, gini, narik nafas, tahan, itu seakan udara di sekeliling tuh diem, seakan-akan gitu. Jadi ngikutin nafasnya beliau. Terus beliau tuh merem dulu, nggak gini, Mas, nggak buka mata tapi merem. Terus buka mata baru langsung. Itu nggak kedengeran, desingan anak panahnya nggak kedengeran. Hebat banget. Gitu. Nah, kalau itu kan berarti tadi Alif udah cerita bahwa ini satu kota kecil yang lebih banyak prajuritnya segala macam. Berarti itu kayak kota yang dihidupi oleh para prajurit. Jadi mereka ada kehidupan seperti biasa, ada yang bercocok tanam. Nah, itu yang tadi saya bilang. Di situ juga ada sawah, di situ juga ada hutan-hutan, di situ pun ada peternakan sebenarnya. Karena di sana juga ada pasar. Di beberapa titik itu ada pasar. Ada pasar yang besarnya, ada pasar-pasar yang kecil atau pedagang-pedagang emperan lah gitu, yang kecil-kecil. Ada. Gitu. Jadi aktivitasnya umum. Memang di sana mayoritas yang saya lihat pakaiannya kayak prajurit. Satria. Tapi tidak dipungkiri ada anak-anak, ada orang tua, ada yang kayak masyarakat biasa, cuman lebih sedikit kelihatan kayak gitu. Nah, kalau misalnya komunitasnya itu begitu tertutup ya kan, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil gitu. Apakah ini komunitas kesatrian yang katakanlah khusus atau mungkin ada yang lain gitu ceritanya? Gitu. Sebelum kita cerita ke sana, sebenarnya sejauh yang saya lihat gini, Mas. Sambil saya dengar juga ya, saya lihat dan saya dengar ternyata memang di kawasan kota kecil itu adalah tempatnya khusus para prajurit elitnya, para prajurit elit dari sang, saya nggak tahu apakah yang tadi saya lihat beliau itu adalah pemimpinnya atau gimana, saya juga kurang tahu. Cuman yang saya rasa beliau adalah seperti seorang ksatria yang hebat banget lah. Berarti secara pangkat mungkin lebih tinggi dibanding yang ksatria yang pada umumnya. Di situ, sekitaran situ elit-elitnya aja, pasukan elit. Nah,
saya cari tahu apakah cuma pasukan elit. Namanya kota kecil tetap harus ada penjagaan dong. Iya betul. Ternyata ketika saya telusurin ke belakang piramid, jadi ada jalanan gitu, masih cukup jauh sampai menuju ke kaki gunung, lereng gunung gitu. Di sana ada camp-camp yang cukup banyak. Ada camp-camp yang kayak rumah-rumah gitu, camp. Sana prajuritnya lebih banyak daripada yang tadi. Oh, yang di depan. Iya. Ya. Tapi itu masih satu kawasan sama kota kecilnya. Cuman jaraknya cukup jauh lah. Gitu. Nah, sebenarnya karena ikon utamanya adalah si piramida ini, Mas. Saya mau bahas sedikit tentang piramida ini. Boleh, Jadi, boleh. saya masuk ke piramida itu. Piramidanya itu sebenarnya fungsinya ya sama dari apa yang saya lihat, sama seperti yang ada di Gunung Padang. Zaman 30.000 tahun yang pemujaan sebagai tempat meditasi. Ya, tempat meditasi, tempat mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan juga itu tempat berkumpul bagi beberapa orang dari entah itu keluarga, saudara atau kerabat dekat dari sang kesatria yang tadi lagi latihan panah. Saya lihat ada di satu waktu saya lagi di jalan-jalan di situ, lagi ngeliat gitu. Beliau nih sang kesatria yang tadi lagi latihan panah, datang ke situ, terbang, Mas. Terus itu nyampe ke depan pintu gerbang piramida. Karena kalau mau ke piramida itu kita bisa ngelewatin taman gitu. Taman itu yang tadi saya bilang ada tertutup akar-akar pohon itu sama batang pohon. Nanti ada air mancurnya gitu. Nah, beliau ke situ. Nggak lama datang ada satu orang lagi. Itu. Mereka tuh sama saktinya berarti. Nggak tahu. Kalau sama saktinya nggak tahu lah. Tapi itu memang terbang. Saya nggak tahu itu siapanya. Tapi kok kayaknya intim banget itu, kayak deket banget. Karena pas datang tuh langsung mereka saling berpelukan gitu, kayak brother gitu ya. Kesannya kayak gitu lah, atau kayak sahabat banget. Kayak gitu sih. Ternyata di sana tuh diskusi, di satu waktu lagi saya lihat lagi latihan bareng. Nanti satu waktu lagi saya lihat mereka masuk ke dalam tuh lagi meditasi di dalam piramidanya itu. Dan di waktu yang lain saya lihat ada beberapa orang yang memang kumpul dan itu kayak deket banget. Beberapa orang laki-laki kumpul gitu. Ada yang anak-anak punya hubungan dekat lah ya. Iya. Kayak gitu sih. Gitu. Jadi piramida itu saya anggap sebagai tempat meditasi dan tempat berkumpul. Dan lebih didominasi oleh kelompok kesatrian itu lah ya gitu. Nah, tadi kan Alif udah cerita nih. Waktu Alif cerita ketika kesatria itu kemudian melepaskan anak panah, itu benar-benar nggak kedengeran. Enggak. Ada istimewanya nggak Alif dari situ? Sebenarnya ada yang paling istimewa, tapi saya nggak akan detail ceritanya. Cuman secara gambaran terserah Sobat Marvel mau bayanginnya kayak gimana ya. Oke. Jadi ada keunikan dari sang senjata dari kesatria tersebut. Ternyata beliau punya tiga macam senjata. Oke. Dah itu aja. Oke. Nah, ada lagi nggak hal yang menarik yang terjadi di seputar kawasan itu, misalnya kayak misalnya kalau kesatrian itu dia kan pasti butuh persenjataan atau apa. Nah, ada nggak golongan-golongan tersendiri yang membuat persediaan senjata di sana? Sejauh yang saya lihat ada. Cuman kalau yang saya lihat ada beberapa waktu itu saya lihat datang kayak gerobak dari kereta kuda. Itu bawa pasokan-pasokan itu yang di peti, dalam peti. Ternyata itu besi-besi senjata. Ada yang cuman besi-besi biasa, nanti ada yang dipahat ditempa di situ, dibikin. Entah itu pedang, entah itu cuman sekedar tameng, perisai atau anak panah. Ada juga ternyata anak panah untuk beberapa orang dibikin bukan dari besi, Mas. Tapi dari tulang. Iya. Dari tulang dari sayapnya burung yang amat besar. Ya kalau misalnya kita bayangin sekarang itu anak panah ya segini lah ya gitu ya. Bulunya segini misalnya. Bisa lebih, Mas. Ya segini anak panahnya misalnya gitu ya. Burungnya seberapa besar? Besar, pokoknya besar. Zaman itu besar. Oke. Dan itu bukan burung sembarangan sebenarnya. Nah, logikanya berarti dari mana? Apakah dicabut? Kayak misalkan kita bikin shuttlecock untuk badminton, itu kan dari bulu angsa. Iya. Nah, sama konsepnya kayak gitu. Nunggu lepas. Oh, bulunya itu. Bulunya nunggu lepas. Untuk bisa mendapatkan anak Jadi bukan dicabut, nunggu iya. lepas. Baru diambil, dibersihin segala macam, nanti diukir. Itu untuk senjata. Berarti kan kalau misalnya begitu, aku bisa mengandaikan misalnya kayak gini.
Oh berarti ada keberadaan burung tersebut ya juga di situ di daerah kawasan. Sebenarnya saya kurang tahu sih Salatiga, apakah ada di situ atau di kawasan lain, tapi kebetulan bisa ke situ. Mungkin untuk bicara burung bisa kita bahas di episode lain kali. Oke. Apalagi Liv, dari sekitar kawasan itu yang menurut Alif menarik yang aku nggak temukan di penelitian manapun. Satu lagi sebelum kita lanjut ke Mas Amin. Mas Amin, ya betul. Karena itu adanya di dataran tinggi, walaupun itu bukit ya. Jadi si piramida itu dibikin di atas bukit, Mas. Kalau saya lihat kontur gini, nah agak naik baru ada piramid. Jadi di atas bukit, di sekeliling itu kan ada gunung. Yang tadi saya bilang. Karena ada gunung, jadi ada aliran-aliran air yang dibikin. Memang ada sungai di situ. Tapi ada juga aliran yang dibikin mungkin dari mata air ngarahin ke beberapa titik untuk pengairan. Salah satunya sawah dan mungkin untuk kan di zaman sekarang pun masih ada sawah. Berarti ada pengairan juga. Nah, di beberapa titik si kota kecil, saya lihat ada pancuran-pancuran air, Mas. Bagus jadinya. Dia dibikin dari batu, nanti ada pahatan-pahatannya itu. Ngucur airnya tuh dari dalam batu itu, ngucur gitu. Oh, air mancur. Jadi ada air mancur. Iya, ada air mancurnya. Terus juga ada model yang kayak air terjun tapi kecil. Kecil emang buat orang gitu ya. Dari penggambaran Alif yang tadi udah disebutin gitu. Sebenarnya juga kegambar sih betapa indahnya waktu zaman dulu ya gitu. Mungkin kurang lebih hampir kayak Gunung Padang, tapi ini dalam skala yang kecil dan versi klasik. Klasik ya, betul. Klasik gitu elegan. Iya benar. Sebenarnya itu aja sih, Mas. Itu aja. Mungkin kita bisa dapat gambaran yang lebih detail lagi mungkin atau persepsi yang beda dari Mas Amin, Sobat Time Travel. Oke. Sobat Time Travel, kita hubungi Mas Amin untuk tahu lebih detail tentang apa yang ada di kawasan Salatiga pada masa lampau. Tetap di sini. Nah, Sobat Time Travel, saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Amin yang ada di Tegal untuk menceritakan tentang detail kawasan Salatiga di masa lampau. Mas Amin, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alif, Mas Anton. Iya. Kita langsung aja ya. Sehat kan? Insya Allah sehat. Sehat dong. Nah, Mas Amin, tadi kan Alif udah cerita ya tentang apa yang ada di masa lalu di kawasan Salatiga terkait dengan penemuan batu megalitikum di zaman sekarang ya gitu. Nah, menurut versi Mas Amin, apa sih yang Mas Amin lihat di zaman itu? Apakah serakan batu-batuan itu membentuk bangunan tersendiri di sana? Silakan Mas Amin. Baik Mas Anton, Mas Alif, sahabat dan sahabat semua. Jadi sebenarnya ya batu-batu itu yang berserakan itu memang benar bahwa di situ memang dahulunya memang ada suatu kerajaan. Nah sebenarnya itu ya. Nah sebenarnya itu batu itu berserakan karena perputaran bumi ya. Sudah jelas itu ada kayak mirip ini jadi hancur ini ya. Itu di situ ada suatu kerajaan. Sebenarnya di lingkungan tersebut memang ada istana, ada pagarnya, ada alun-alunnya juga itu sebenarnya. Nah sebenarnya itu yang sekarang namanya Solotigo itu ya, piramid Solotigo sebenarnya. Oh berarti ada piramid ya Mas di sana? Iya, karena memang ada. Saat ini juga sebenarnya ada. Kalau spiritualnya oke, ya bisa lihat nampak gitu. Kalau pengen tahu ya lewat tol aja, coba di para spiritual nanti kelihatan. Jadi di situ ada suatu kerajaan tak lepas dari mereka beliau-beliau itu satria-satria itu sebenarnya. Nah, kalau pengen tahu alun-alunnya itu kotanya ya, jadi kotanya itu rada ke kiri apa kanan? Ke kanan itu. Ke kanan. Dari pintu utama agak ke kanan ya? Iya, itu ada alun-alunnya, ada pemukimannya, ada beberapa empunya sebenarnya situ. Oh iya. Empunya situ memang empu yang sangat lihai sebenarnya. Dari dulu memang kalau sosok empu ya udah lihai. Jelas kalau udah ada jabatan empu ya udah lihai dalam pembimbingan sesuatu. Nah itu namanya senjata. Tuh Mas Anton, Mas Alif. Oke. Nah, Mas Amin, di kawasan tersebut kan pasti karena ada satu kota yang tertata, terus ada seluruh kehidupan di sana.
pasti ada yang memimpin, Mas. Nah, tadi kan Alif udah cerita sedikit. Nah, menurut Mas Amin, apa sih Mas yang ada di sana, Mas? Apa sosok yang berpengaruh di sana? Itu Mas Anton ya. Yang Amin tahu ya Mas Anton, Mas Alif, sahabat Travelers. Itu di situ ada figur atau sosok atau sosok yang harus diabadikan dan harus tahu ya sebenarnya itu. Nah, yang Amin tahu ya sosok tersebut itu memang ciri-cirinya ini yang Amin tahu ya. Gede, terus pegang panah. Tapi anak panahnya itu 3 Mas. Sekali ditarik ke busur itu tiga anak panah Mas langsung. Itu Mas. Nah, beliau itu memang gagah, ganteng Mas. Itu masih kayak Baladewa juga sih ya Mas. Tetap ganteng. Kalau kita ya orangnya kecil-kecil. Kalau dulu ya ganteng-ganteng ya Mas. Nah itu Mas. Bisa. Nah, pengen tahu nggak Mas? Iya, lebih detail lagi Mas, sosok beliau itu penggambarannya seperti apa? Berarti kayak kesatria lah ya Mas? Iya, kalau Alif tadi ceritanya kesatria Mas. Jadi kalau udah gagah ya mesti tinggi ya, keker ya, ke seorang satria ya harus tinggi, keker, gagah. Sebenarnya sosok beliau itu memang apa ya namanya ya, hebat Mas, dalam arti untuk lihai pemanahannya juga Mas. Jadi saya jelasin masalah lihai dalam panahannya itu loh Mas. Sekali lepas dari busur itu anak panah yang 3 itu sangat dahsyat Mas. Itu Mas. Pengen tahu nggak Mas Alif, Mas Anton, siapa yang bikin anak panah tersebut? Siapa Mas? Dari apa bahannya? Ya, dari boleh. apa bahannya? Iya, tadi kan Mas Amin udah cerita seorang empu ya, empu terus udah gitu senjatanya juga dahsyat ya kan. Jadi begini Mas. Beliau itu, empu itu membuat senjata khusus untuk pangeran tersebut itu nggak abal-abal ya, dalam arti nggak sembarangan ya bahan-bahannya loh. Di mata ujung panahnya itu memang ada 3 perbedaan. Empu lah yang bikin. Nah, anak panah itu yang lurus itu bikinnya dari mana? Itu dari sayap burung raksasa Raja Wali kayak gitu Mas. Jadi sayap yang paling pertama itu loh, yang kalau orang Jawa penjawat ya namanya itu ya. Itu dibikin Mas, disisain bulunya sedikit Mas. Nah, ujungnya itu ditaruh. Nah, itu anak panahnya yang empu yang dibikin itu loh Mas. Itu ada 3 corak. Mata itu kalau panahnya ya. berdiri di bukit tersebut atau batu yang dulu itu Mas, bagus sekali Mas. Wah, seandainya itu bisa berdiri terus panahnya dilepas, ganteng sekali. Panahnya itu bisa membelah semuanya Mas. Laut pun bisa terbelah Mas. Karena itu ya dewa sih ya, kita dewa. Berarti beliau sakti banget ya Mas ya? Ya sakti dong. Oke. Nah Mas, ada kesempatan nggak waktu itu Mas Amin sempat melihat penampakan dari bahan yang menjadi anak panah itu, burung tersebut Mas? Burung tersebut, jadi kalau beliau itu lagi, ya kalau manusiawi ya mesti marah ya, itu burungnya ada di belakangnya Mas. Nih Mas Amin, kan kalau saya lihat di kawasan kota kecil itu ya, sekitaran piramida yang sekarang jadi Salatiga itu kan banyak prajurit Mas. Di situ ada kesatrian, di situ juga ada keputren walaupun sedikit yang perempuannya. Apakah benar di situ emang khusus untuk pasukan elit aja gitu? Atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya ini, jadi tempat itu memang khusus istimewa ya. Kalau disinggahi beliau ya tempat di para titisan dewa, jadi ya pasukannya juga istimewa juga tentunya itu. Dan para putranya juga istimewa, kelasnya kayak bidadari gitu sebenarnya. Sebenarnya itu. Pasukan elit di situ memang ada yang bisa bikin bangunan di segitiga. Bangunan piramid itu sekedar doa aja ya bisa jadi gitu loh sebenarnya. Oke. Nih sebelum kita tutup Mas, satu lagi. Bicara tentang, tadi Mas Amin bilang tentang titisan dewa, beliau itu kesatria itu ada titisan dewa lah ya. Pakaiannya kayak gimana Mas? Apakah pakaiannya kayak kerajaan-kerajaan di Jawa atau kayak di Gunung Padang atau mungkin yang kayak di pewayangan?
kalau cerita kayak gitu ya jadi kategori itu semuanya masuk sih ya. Jadi yang kami lihat itu ya pawayangannya bisa masuk pawayangan, kayak di Gunung Padang yang masuk Gunung Padang, jadi kerajaan-kerajaan dahulu yang masuk. Jadi cuma bedanya itu serba mengkilat kayak emas, bukannya kayak benar-benar emas gitu. Itu Mas Alif, Mas Anton, Sobat Time Travel. Berarti intinya lebih identik ke arah zaman-zaman pewayangan ya, secara jenis pakaiannya, karena mengkilap semua kayak emas-emas gitu ya. Dari bahan kalau emas. ciri-cirinya yang Amin tahu papayangan Alif itu kan mesti ada kayak sampur, kayak kain gitu. Iya. Oke. Kayaknya Sobat Time Travel cukup sekian dari penjelasan Mas Amin. Oke, makasih banyak Mas Amin. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alif, Mas Anton. Nah, Dev, ini aku mau tanya sedikit ya. Karena dari tadi penjelasan Alif, cerita tentang ada masa pewayangan, Mas Amin juga bercerita seperti demikian gitu. Terus kemudian ada bicara titisan dewa, terus sosoknya itu kalau misalnya dilihat dari senjata khasnya itu kan, aku kok kayaknya familiar ya, apa itu Arjuna? Oh, oke, Sobat Time Travel, kami pikir episode ini kita akhiri sampai di sini. Semoga episode kali ini bisa memberikan wawasan tentang apa yang ada di kawasan Salatiga waktu zaman dulu. Ternyata di sana ada sebuah piramid dan ada peradabannya yang bisa kita ambil dari ceritanya Alif dan Mas Amin. Sampai di sini dulu episode kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Time Travel. Tetap like, share, komen, dan subscribe channel kami. Tunggu selanjutnya kisah-kisah yang lebih menarik dari kita. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.